Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan alat-alatnya. Perkenalkan, nama saya Dika Fatmawati dari Prodi D3 Kebidanan, NIM 21.0.B.1382, semester 1 dari Fakultas Stikes Mitra Husada Karanganyar. Klasifikasi instrumen dasar dalam praktek kebidanan. Yang pertama, ada tensimeter, digunakan sebagai standar emas pengukuran tekanan darah oleh para dokter. Yang kedua, ada stetoskop untuk mendengarkan suara dari dalam tubuh, salah satunya untuk mendengarkan suara detak jantung dan mendeteksi kelainannya. Yang ketiga, ada Doppler, digunakan saat dokter melakukan pemeriksaan USG untuk mengevaluasi atau mendiagnosis kondisi pasien. Yang keempat, ada termometer, digunakan untuk mengukur suhu, temperatur, ataupun perubahan suhu. Yang kelima, ada senter kecil, digunakan oleh dokter untuk memeriksa pasien. Yang keenam, ada pemeteran pengukur lila, digunakan untuk mengukur status gizi masa lampau. Yang ketujuh, ada refleks hammer, digunakan oleh dokter untuk menguji refleks tendon dalam atau lutut. Yang kedelapan, ada timbangan berat badan dewasa, digunakan untuk mengukur benda yang bervolume besar. Yang kesembilan, ada pengukur tinggi badan, untuk mengukur tinggi badan. Yang kesepuluh, ada jam tangan yang ada detik, digunakan untuk menghitung jumlah nadi. Yang kesebelas, ada jangka pinggul yang digunakan untuk mengukur panggul ketika sedang hamil. Yang ke-12, ada sarung tangan atau handscoon untuk melindungi tangan pemakai dari pengaruh lingkungan dan mencegah terjadinya infeksi silang serta mencegah terjadinya penularan. Yang ke-13, ada kasa steril yang digunakan untuk operasi besar atau kecil, khitan, penutup luka dan bebat pusar bayi. Bersihkan luka dari kotoran, bakteri, dan partikel untuk mencegah infeksi. Yang ke-14, ada kapas steril untuk membersihkan luka dan juga sebagai bantalan luka. Yang ke-15, ada pinset anatomis yang digunakan untuk memegang kasa dan kapas pada saat membersihkan luka. Yang ke-16, ada pinset chirurgis yang berbentuk bilah tajam pada kedua sisinya, digunakan untuk menjepit jaringan pada waktu disaksi dan penjahitan luka dan memberi tanda pada kulit sebelum memulai insisi. Yang ke-17, ada pinset splinter yang digunakan untuk mengadaptasi tepi-tepi luka atau mencegah overlapping. Yang ke-18, ada spekulum cocor bebek sebagai alat pembuka vagina pada pemeriksaan serviks. Yang ke-19, ada tenakulum, salah satu alat operasi kebidanan atau kandungan yang digunakan untuk menjepit serviks atau leher rahim sesuai dengan posisi yang diinginkan. Alat ini biasanya digunakan untuk meluruskan bagian dari serviks atau leher rahim. Yang ke-20, ada sonde uterus yang digunakan untuk mengukur panjang rahim dalam tindakan kebidanan. Yang ke-21, ada bengkok
untuk meletakkan instrumen atau gunting, klem, pinset, dan lain-lain, atau disposable atau kasa, kapas, plester, dan lain-lain yang telah terkontaminasi darah, kotoran, atau cairan tubuh lainnya saat melakukan tindakan medis. Yang ke-22 ada spatel lidah yang digunakan untuk memeriksa rongga mulut untuk menekan lidah agar dapat melihat lebih jelas keadaan di dalam tenggorokan. Ke-23 ada vacuum tube yang digunakan untuk tes darah klinik dan untuk analisa sel darah. Yang ke-24 ada alkohol swab yang digunakan untuk antiseptik per injeksi, pemasangan IV, pengambilan darah, melepas jahitan, atau tindakan lainnya yang memerlukan antiseptik. Ke-25 ada verla, kain untuk mengalas saat akan dilakukan tindakan pada pasien seperti mengambil darah dan memandikan pasien. Yang ke-26 ada plester yang digunakan untuk fiksasi atau penutupan luka bekas plebotomi atau penusukan guna menghentikan pendarahan. Yang ke-27 ada plester steril yang biasa kita lihat pada saat melakukan tindakan penyuntikan agar proses penyembuhan luka cepat dan mencegah adanya infeksi dari penusukan tersebut. Yang ke-28 ada gunting episiotomi yang digunakan untuk menggunting atau mengiris liang kemaluan perempuan untuk memperlancar keluarnya kepala bayi saat proses kelahiran. Yang ke-29 ada gunting verban, alat medis yang bisa digunakan untuk kebutuhan benda untuk menggunting perban, balutan, dan plester. Yang ke-30 ada gunting tumpul-tumpul yang digunakan untuk operasi besar atau operasi kecil. Ini dapat digunakan untuk memotong jaringan, memotong benang, atau menggunting balut. Yang ke-31 ada garpu tala yang digunakan untuk memeriksa pendengaran. Yang ke-32 ada Snellen yang digunakan untuk memeriksa jarak pandang mata penglihatan. Yang ke-23 ada jarum suntik. Jarum suntik yang secara umum dipergunakan dengan alat suntik bagi menyuntikkan suatu zat ke dalam tubuh. Jarum ini juga dapat dipergunakan bagi mengambil sampel zat cair dari tubuh, misalnya mengambil darah dari urat darah halus pada venipuntur. Yang ke-34 ada tourniquet yang berfungsi dalam penekanan untuk mengontrol sirkulasi vena dan arteri pada daerah yang akan diberi injeksi atau diambil darahnya dengan jangka waktu tertentu. Yang ke-35 ada label atau etiket yang digunakan untuk mencegah terjadinya kesalahan pemeriksaan dengan melebihi sampel pasien. Yang ke-36 ada fetal monitor yang digunakan untuk memantau kondisi kesehatan janin dalam kandungan. Yang ke-37 ada bak instrumen yang digunakan untuk meletakkan peralatan-peralatan instrumen kebidanan pada saat digunakan untuk pemeriksaan. 38 ada benang operasi yang digunakan di semua jenis ilmu kesehatan,
Fungsi benang operasi adalah untuk menjahit luka sobek yang cukup dalam. Ke-39 ada suction pack untuk menghisap cairan yang tidak berguna dari dalam tubuh pasien. Dalam proses persalinan, terkadang terdapat banyak lendir dan darah. Untuk membersihkannya, digunakan suction pack agar lebih efektif dan mudah. Suction pack dengan jenis tertentu juga digunakan untuk menyedot lendir dari saluran pernafasan bayi. Yang ke-40 ada HB salin. Fungsi alat ini adalah untuk mengukur kadar HB atau hemoglobin dalam darah. Hal ini sangat penting karena kondisi HB saat melahirkan sangat berpengaruh terhadap kesehatan si ibu dan bayinya. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.